Ya, kembali bersama kami ratusan warga antri saat operasi pasar minyak goreng di Pasar Legi, Ponorogo, Jawa Timur. Ironisnya setelah menunggu lama, warga dikejutkan kenaikan harga dari pengumuman sebelumnya. Ya, ratusan warga mengantri untuk membeli minyak goreng curah di Pasar Legi, Ponorogo. Ribuan jerigen dijajar menunggu giliran untuk diisi. Warga bahkan rela mengantri sejak pagi walau faktanya pasar murah baru dimulai pukul 11 siang. Warga yang sudah terlanjur mengantri sejak pagi dikejutkan dengan kenaikan harga minyak curah dari yang sebelumnya diumumkan Rp11.700 per liter tiba-tiba naik menjadi Rp14.500. Warga terpaksa mengurangi pembelian demi menyesuaikan dengan uang yang dibawa. Ya, harga eceran tertinggi minyak goreng terbaru usai HT minyak goreng kemasan dicabut sudah berlaku sejak kemarin dan Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kini harga minyak goreng seperti kemasan sederhana dan premium dapat menyesuaikan dengan nilai keekonomian. Hal ini dilakukan usai subsidi minyak goreng kemasan dicabut oleh pemerintah. Ini dilakukan untuk membuat minyak goreng mudah ditemui di pasar modern dan tradisional. Pemerintah akan menyalurkan subsidi untuk minyak goreng curah sehingga harganya menjadi Rp14.000 per liter. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis per Selasa, rata-rata harga eceran minyak goreng curah di pasaran masih di angka Rp16.650 per kilogram. Ya, harga eceran tertinggi minyak goreng terbaru usai HT minyak goreng kemasan dicabut sudah berlaku sejak kemarin. Lalu bagaimana ketersediaan dan harga minyak kemasan dan curah? Untuk membahasnya lebih lanjut sudah terhubung bersama kami via Zoom. Ada Bapak Yeka Hendra Fatika selaku anggota Ombudsman Republik Indonesia dan Pak Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi. Assalamualaikum Pak Yeka dan juga Pak Boyamin. Waalaikumsalam. Baik, ya. Sehat selalu. Sehat selalu Pak, Alhamdulillah. Kita tahu subsidi minyak goreng curah ini tadi kemasan dicabut, curah yang diberikan lalu pemerintah beralasan bahwa harga kelapa sawit yang juga semakin mahal. Padahal kita produsen CPO terbesar di dunia. Saya ke Pak Yeka terlebih dahulu. Bagaimana jurus jitu yang sudah dilakukan pemerintah saat ini? Dari Anda evaluasinya seperti apa? Ya, jadi evaluasi Ombudsman selama melakukan pemantauan ketersediaan dan harga dari sejak 8 Februari sampai 14 Maret menunjukkan bahwa isu ataupun permasalahan minyak goreng itu bergerak dari yang tadinya mahal di bulan Desember 2021 menjadi langka dan mahal di Januari, Februari, Maret ini. Nah, kelangkaan ini semakin menjadi-jadi, semakin beriring waktu itu semakin langka. Meskipun di pasar modern harga bergerak mendekati HET, di pasar tradisional bergerak juga harga mendekati HET, tetapi barangnya langka. Sehingga solusinya kelangkaan ini harus diatasi. Solusi kemahalan juga harus diatasi. Nah, sayangnya dua solusi ini nggak bisa didudukan secara bersamaan. Karena inilah ironisnya ketika pangan pokok kita ini tidak dikuasai oleh negara. Baik. Nah, sehingga untuk mengatasi kelangkaan, maka Ombudsman menyarankan pemerintah untuk kemasan premium dan kemasan sederhana itu dilepas ke mekanisme pasar. Gitu. Nah, karena apa? Karena sebelumnya para pelaku perusahaan produsen minyak goreng, dia tidak mau melepaskan barang ke pasar karena tidak ada yang menjamin kerugian yang diderita karena mereka mendapatkan bahan baku yang sudah mahal. Baik. Nah, khusus untuk kemahalan, maka di tengah kondisi iklim saat ini, maka Ombudsman menyarankan agar pemerintah fokus kepada masyarakat yang rentan dengan kemahalan ini. Salah satunya adalah masyarakat miskin, kelompok UMKM, dan kelompok usaha mikro. Tetapi tidak dengan pola subsidi melalui penggunaan dana BPDPKS, karena itu rawan sekali.
tetapi menggunakan mekanisme subsidi bantuan langsung tunai yang menerimanya adalah masyarakat yang terdampak. Nah, itu opsi yang pertama yang disampaikan oleh Ombudsman. Baik. Jika seandainya pengawasan minyak goreng curah ini susah, karena prediksi Ombudsman, kalau polanya seperti ini, maka antrian dari pasar modern akan pindah ke pasar tradisional, yaitu orang mengantri mendapatkan minyak goreng curah. Nah, kalau ternyata ini terjadi kelangkaan minyak goreng curah, maka opsi kedua adalah lepaskan semua ke mekanisme pasar. Baik. Dan pemerintah fokuslah kepada masyarakat yang rawan kena kemahalan harga minyak goreng ini. Baik, saya ke Pak Bonyamin dulu terlebih dahulu. Pak, kita tahu Anda dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi. Bagaimana Anda melihat kinerja Kementerian Perdagangan, dan kita tahu ini berlarut-larut, banyak yang mengkritisi ini dari bulan Oktober loh Pak. Ini sudah hampir April dan masih saja hal yang serupa tadi, kelangkaan, kemahalan, ini jadi problem. Bagaimana Anda melihat ya? Ya, ini kan akhirnya kita menuju negara penjaga malam. Oke. Dan saya terpaksa ikut di situ, yaitu melakukan proses hukum terhadap sesuatu yang tidak benar seperti ini. Mestinya kalau negara kesejahteraan, mestinya pemerintah itu kan mampu memitigasi, meramal keadaan nanti kira-kira apa dan apa mitigasinya, pencegahannya, dan kemudian segala hal pasti sudah bisa dihitung bahwa ini nanti karena masa COVID, masa apa, mestinya kan bisa. Tapi ya terpaksa saya tidak ikuti, itulah itu urusan eksekutif. Tapi apapun ini memang kemunduran menurut saya, karena kita kembali ke negara penjaga malam. Hanya ngurusi hukum, menjaga kepemilikan supaya orang tidak mencuri dan lain sebagainya. Maka sepulang saya umroh kemarin Minggu, saya Senin ke Kejaksaan Agung melaporkan yang kelas besarnya, orang yang tidak punya kuota ekspor CPO saya laporkan. Orang yang punya kuota kecil tapi mengekspor besar saya laporkan. Yang besar tapi juga menambah besar lagi saya laporkan. Yang kelas berat di sana. Yang kelas menengah dan kelas ringan saya laporkan Kejaksaan Tinggi hari ini by online. Yaitu orang yang mengekspor dari barang yang harusnya dijual ke masyarakat, dia beli, dia kumpulkan, kemudian diekspor ke Hong Kong. Dan nilainya keuntungan itu hanya untuk 23 kontainer aja sudah 10 miliar. Dan sudah saya ambil fotonya segala macam, sudah saya laporkan ke Kejaksaan Tinggi DKI. Mudah-mudahan ini bisa diproses korupsi semua dan kemudian tidak akan terulang lagi. Jadi mudah-mudahan ke depannya negara kesejahteraan akan tercapai lagi. Tapi nampaknya ini kan seperti trial by error terus saja. Hanya sekedar apa istilahnya orang Jawa itu rubuh gedang. Jadi ketika ada sesuatu baru reaktif itu. Dan hari ini saya memang di Ponorogo seperti tadi Juno, kita di iNews tadi memang kosong. Saya ke barat dikit ke Kecamatan Sumoroto, Kauman itu 7 kilo dari kota Ponorogo juga kosong. Ini di Balong juga kosong. Jadi ya memang keadaan kosong langka. Katakanlah turun harga tapi barangnya nggak ada, mau apa? Tidak perlu jauh ke Ponorogo Pak Boyamin, di ibu kota saja teman-teman saya ya semua mengeluhkan. Makanya tadi kan karena beritanya iNews Ponorogo maka saya. Ibu kota saja problemnya sama. Saya ke Pak Yeka. Pak Yeka, bahwa sebenarnya ini ada banyak pengusaha atau pemain yang nakal Pak Yeka. Ini pun tadi disebutkan juga Pak Boyamin. Dan ini dugaan, ini bukan sembarang dugaan. Karena kita tahu kebutuhan minyak goreng dalam negeri sebenarnya sangat cukup ketika tadi dipenuhi. Kita tahu hampir 1 tahun 50 juta liter kalau tidak saya catat bahwa produksi kita. Yang kita butuhkan mungkin untuk lokal hanya di angka 5 juta atau seperti, ya nanti kita bisa verifikasi angkanya. Anda melihat bahwa sebenarnya dengan angka yang besar, tapi kita tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri yang kecil. Salahnya pemerintah dengan regulasinya, atau memang banyak pengusaha yang nakal yang tidak mau diatur, atau mereka juga punya hak karena itu barang mereka. Harusnya seperti apa Pak Yeka? Jadi begini, yang menjadi permasalahan utama dari kelangkaan dan mahalnya minyak goreng ini adalah karena kita ini sebagai produsen minyak goreng terbesar di dunia yang memiliki kontribusi terhadap pembentukan harga minyak goreng minyak nabati di internasional. Baik. Nah, itu menjadi problemnya. Nah, artinya apa? Bahwa di tengah harga minyak atau harga CPO dan produk olahannya itu semakin tinggi, para eksportir CPO ini adalah mereka yang menikmati keuntungan. Ya. Tetapi jangan lupa bahwa mereka menikmati keuntungan
di Republik Indonesia yang masyarakatnya sekarang menderita karena harga minyak goreng yang mahal. Nah, terhadap kondisi ini, pemerintah telah berupaya untuk menurunkan keuntungan dari produsen CPO ini. Kalian ini sudah untung banyak, tapi kita masyarakat Indonesia butuh minyak goreng, oleh karena itu keuntungan Anda itu harus dikurangi. Baik. Mekanismenya melalui DMO dan DPO. Nah, tetapi apa yang menjadi permasalahan selanjutnya? Selanjutnya itu adalah tidak semua produsen minyak goreng itu adalah pelaku ekspor juga. Artinya apa? Tidak semua perusahaan minyak goreng mendapatkan bahan baku yang murah yang sesuai dengan DPO. Nah, artinya battle playing field-nya ini tidak diatur oleh pemerintah. Nah, mestinya ada langkah sederhana yang seharusnya dilakukan waktu itu oleh pemerintah jika semua produsen CPO dan produsen minyak goreng itu dipasangkan. Produsen CPO A memasok ke produsen minyak goreng B. Produsen CPO C memasok kepada minyak goreng D. Nah, dengan demikian produsen minyak goreng semuanya mendapatkan harga bahan baku yang murah. Oke. Lantas distribusinya diawasi, ya cuma itu prakteknya nggak bisa dilakukan. Baik. Sehingga akhirnya terjadi disparitas. Sebentar, Pak. Ya, Baik. sehingga itu tidak bisa dilakukan dan akhirnya terjadi disparitas harga. Oke. Nah, ketika disparitas harga terjadi, inilah yang memunculkan adanya panic buying, Baik. adanya penyelundupan dan lain sebagainya. Gitu kan, dan akhirnya Baik. isu berpihak pada isu kelangkaan. Baik, Pak Yeka, Pak Boyamin, nanti kita lanjutkan. Nanti saya masih punya ruang untuk kita berdiskusi di segmen berikutnya, dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut.